Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartono dengan NIM 2101109 dari kelas T2A akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan pada kompresor angin. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan terlebih dahulu untuk bagaimana apa yang akan dibahas untuk pada video kali ini. Oke, untuk pembahasan yaitu kita akan membahas yang pertama yaitu ada pengertian perawatan, kedua itu ada cara kerja dari kompresor itu sendiri, terus nanti di maintenance sendiri itu terbagi jadi tiga, yaitu nanti ada preventive maintenance sama prediktif, lalu ada korektif, setelah itu nanti kita tutup. Nah, untuk yang pertama sendiri, mungkin kita masih awam ya. Apa sih itu pengertian perawatan dan perbaikan? Jadi, gimana sih ketika kita dalam pengoperasian sebuah mesin atau sebuah alat itu pasti ada namanya perawatan dan perbaikan untuk menjaga reliability atau keandalan pada proses eh, produksi. Jadi, untuk perawatan sendiri yaitu adalah sebuah tindakan untuk memelihara atau merawat atau menjaga. Jadi udah memelihara, merawat, menjaga keberlangsungan suatu sistem dengan cara melakukan tindakan pencegahan atau perawatan secara rutin agar dapat bekerja secara optimal untuk mencegah terjadinya kerusakan. Tujuannya apa sih buat kita mencegah terjadinya kerusakan? Nah, tujuannya itu untuk memperpanjang usia pakai dan mempertahankan kinerja sistem atau barang tersebut. Jadi kalau misal kita udah beli suatu barang tetapi kita tidak melakukan perawatan dan perbaikan itu malah tidak panjang usia pakainya. Makanya diperlukan namanya perawatan dan perbaikan. Katakanlah, oke, jika mesin tersebut harganya cukup murah, tidak usah perawat dan jadi rusak tinggal langsung buang, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mesinnya mahal, maka kita membutuhkan namanya sebuah perawatan dan perbaikan. Nah, lalu perbaikan sendiri itu apa sih? Nah, perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki atau mengembalikan sistem atau barang ke kondisi semula setelah mengalami kerusakan atau cacat. Nah, perbaikan dilakukan ketika sistem atau barang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, tujuannya untuk mengembalikan kinerja sistem atau barang ke tingkat yang diharapkan. Oke, kita lanjut. Eh, Gimana sih tadi cara kerja kompresor angin? Nah, untuk cara kerja kompresor angin sendiri, namanya kita mau rawat, berarti kan kita harus tahu cara kerjanya itu sendiri. Nah, untuk cara kerjanya, itu kompresor angin, dia itu motor akan menggerakkan mesin kompresor. Nah, jadi motor listrik sendiri di sini tuh dia akan dikoppel dengan namanya mesin kompresor untuk memanfaatkan sebuah udara. Jadi udara dihisap sekitar melalui katup hisap. Jadi dia turun untuk memutar, untuk dia menghisap udara, lalu dia mutar lagi buat membuang udara. Begitu seterusnya secara berulang-ulang kali dengan cepat dengan bantuan dari putaran motor listrik ini sendiri. Nah, setelah tekanan udara mencapai batas tertentu, kompresor akan mati dan menunggu sampai tekanan udara ke tangki dalam dalam tangki itu turun. Nah, jadi kayak gini, ketika dia udah memproduksi sebuah angin, maka penyimpanannya itu akan ditaruh di dalam tangki. Nah, dalam tangki sendiri itu ada namanya pressure atau tekanan di dalam tangki. Nah, ketika dia tekanannya udah turun, maka mesin kompresor ini tuh akan ber apa? Nyala kembali secara otomatis. Jadi di sini itu terdapat sebuah sensor atau startup lah yang ibaratnya dia itu akan nyala kembali ketika angin yang di dalam tangki ini udah habis sehingga ketika akan memakai lagi itu dia akan eh, nyala udah siap lagi dan ada anginnya kembali. Nah, untuk yang pertama kita itu akan memaintenance atau memperbaiki sebuah kompresor. Nah, yang akan kita bahas di sini tuh ada predictive maintenance, preventive maintenance, dan corrective maintenance. Dan untuk reactive maintenance sendiri udah digabung jadi satu di corrective maintenance.
Nah, untuk preventive maintenance sendiri, nah itu preventive maintenance itu apa sih? Nah, pemeliharaan preventif untuk kompresor untuk melibatkan kegiatan terjadwal. Jadi preventif itu adalah sebuah kegiatan terjadwal atau sebuah perbaikan terjadwal untuk mencegah potensi masalah dan mempertahankan kinerja yang optimal seperti mengganti atau membersihkan filter udara secara teratur. Jadi kita itu ketika seperti seperti halnya kipas angin, ketika dia udah bekerja secara terus-menerus berarti kan ada nih filter udara yang masuk dengan debu. Nah, itu harus dibersihkan atau diganti ketika dia udah mulai rusak. Terus selalu kita ada memeriksa, memeriksa selang atau sambungan. Kita periksa nih selang sambungannya, apakah selang sambungannya itu eh, selang atau sambungannya itu udah kendor atau bagaimana. Nah, itu kita periksa terlebih dahulu, lalu kita melumasi bagian yang bergerak. Jadi bagian yang bergerak dalam kompresor itu apa aja? Nah, bagian penggerak dari kompresor itu ada terdiri dari kayak bearing, terus kayak eh, motor motor itu sendiri, motor listrik. Nah, itu kan bergerak semua tuh. Nah, itu harus kita lumasi agar terjaga dia dari sifat korosi dan eh, pekerjaannya itu secara optimal. Jadi tidak seret. Nah, terus kita mengganti cairan oili pada mesin. Nah, dalam mesin kompresor itu sendiri ada namanya itu penggantian oli. Jadi ketika dia olinya udah kotor, udah kurang, nah kita ganti cairan pada oli sendiri untuk preventive maintenance pada kompresor. Setelah itu untuk pembahasan yang kedua yaitu ada predictive maintenance. Nah, predictive maintenance pada kompresor angin adalah jenis perawatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk memprediksi. Namanya juga memprediksikan kapan suatu kerusakan atau kegagalan mungkin terjadi pada kompresor angin. Nah, tujuan dari predictive maintenance ini sendiri untuk mencegah kerusakan atau kegagalan sebelum terjadi sehingga mesin dapat beroperasi secara optimal dan terhindar dari downtime yang tidak diinginkan atau shutdown. Nah, untuk predictive maintenance sendiri ini kita hanya mengecek. Jadi kita cek tuh suhu dan temperatur pada motor listrik dan pompa angin. Kita cek suhunya. Apakah udah terlalu panas atau belum? Ketika udah terlalu panas maka kita matikan. Nah, terus untuk yang kedua yaitu ada pengecekan getaran atau vibrasi pada bearing motor. Nah, kita cek nih namanya bagian yang bergerak atau berputar pasti ada namanya nanti ketika bearingnya udah mulai aus maka getarannya itu akan semakin cepat. Nah, itu kita cek tuh getaran vibrasi pada bearingnya. Terus lalu kita kita cek juga oli oli pada mesin pompa anginnya itu. Terus kita cek juga ketegangan karet pada kompresor. Kira-kira karetnya ini udah mulai kendur kah atau masih tegang kah? Nah, itu nanti bisa tuh kalau misal karetnya masih dikasih masih kencang dan cuma tinggal dilumasin, kita pakai pelumasan untuk karet di eh, kompresor itu sendiri. Setelah itu, untuk masuk yang ketiga, yaitu ada corrective maintenance. Nah, corrective sendiri itu apa? Nah, corrective sendiri itu adalah sebuah perbaikan atau penggantian kompresor yang udah rusak. Jadi, corrective maintenance sendiri itu kita harus men-shutdown-kan atau mematikan sebuah sistem atau alat agar kita bisa ganti lagi perawat apa? Kita bisa ganti lagi komponen yang udah rusak. Nah, bersifat dan corrective ini sendiri itu bersifat reaktif dan biasanya terjadi setelah masalah pada kompresor itu terjadi. Nah, untuk korektif atau penggantiannya itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada penggantian belt yang sudah kendur. Nah, itu belt yang sudah kendur itu kan tidak bisa tuh kita perbaiki, maka kita matikan kompresor terlebih dahulu lalu kita ganti. Setelah itu penggantian bearing. Ketika bearingnya udah mulai rusak dan udah mulai getarannya vibrasinya terlalu tinggi, maka kita harus ganti bearingnya itu agar putarannya itu lebih halus dan berfungsi secara optimal lagi. Terus selalu kita penggantian tangki oil separator yang bocor. Nah, di dalam kompresor sendiri itu ada namanya tangki oil separator. Nah, tangki oil separator itu terkadang kalau kita las itu nggak bisa, makanya harus kita ganti. Nah, digantinya itu kita masuk ke dalam corrective maintenance. Nah, setelah itu apa aja sih yang perlu diganti dalam corrective maintenance? Ketika eh, terus ada tambah lagi ketika motor motor listriknya AC itu udah tidak berfungsi, maka kita ganti dan kita perbaiki entah itu dari segi perawatannya atau segi
pemeliharaannya sudah tidak memungkinkan, maka kita ganti motor. Nah, tadi pembahasan tentang motor seperti itu. Jadi ketika motornya AC udah tidak berfungsi dan udah tidak bisa diperbaiki lagi, maka kita ganti. Nah, penggantian dari motor listrik AC sendiri itu kita masukkan ke dalam corrective maintenance. Atau kalau tidak motornya atau pompanya ketika udah dipelihara, udah dipelihara tetapi sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi, maka kita ganti. Jadi intinya di dalam corrective maintenance sendiri itu adalah sebuah penggantian atau penggantian sebuah komponen yang ada di dalam sebuah alat itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah selangnya. Sini buat main pumpnya, kita lakukan perawatan. Setelah itu ini di sini tuh terdapat di dalamnya ada pompa buat kompresornya itu sendiri. Buat maintenance sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan menggunakan preventif, aktif dan korektif. Dan ini untuk tabungnya, untuk kompresor sendiri. Oke, sekian dari saya.